Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan eh, menyusun, ya bagaimana menyusun, yaitu di laporan TA Produstik pada bab 2, yaitu perencanaan dan perancangan produk. Nah, pada pertemuan kali ini, ya, yang kami harapkan adalah kalian dapat memahami langkah-langkah menyusun perencanaan pembuatan produk. Kemudian memahami langkah-langkah menyusun perancangan pembuatan produk, kemudian membuat laporannya. Laporan bab 2 tentang perencanaan dan perancangan. Perencanaan dan perancangan. Apa bedanya? What's different? Secara istilah, ya, kalau perencanaan itu berasal dari kata rencana, ya. Ya, rencana kalau bahasa Inggrisnya adalah planning. Itu sesuatu yang berbeda. Kalau perancangan itu asalnya dari rancangan. Kalau rancangan berarti dari bahasa Inggrisnya adalah desain. Kalau secara KBBI kita cari maknanya antara rencana dan rancangan. Jadi rencana itu adalah rangkaian sesuatu yang akan dikerjakan. Kalau yang akan dikerjakan berarti berhubungan dengan apa? Kegiatan yang kita lakukan. Itu adalah rencana. Sedangkan rancangan itu dikatakan di KBBI sesuatu yang sudah dirancang. Berarti hasil merancang rencana, program, desain itu cenderung. Jadi rancangan itu pada apa? Pada apa desain ya seperti apakah itu yang kita buat. Secara garis besar ruang lingkupnya, kalau perencanaan itu berhubungan dengan apa yang kita lakukan, kegiatan membuat atau menghasilkan rencana, berarti itu secara makro, secara besar. Terus kemudian perancangan itu berhubungan dengan apa yang kita buat. Jadi desain produknya atau menghasilkan rancangan itu secara mikro. Jadi itu. Jadi pada sebuah pembuatan sebuah produk ya, itu pasti tidak terlepas dari rencana dan rancangan yang kita buat. Kalau rencana itu sifatnya makro, ya. Kalau rancangan itu sifatnya mikro. Contoh misalnya tentang pembuatan jembatan Suramadu. Nah, rencana yang kita lakukan, yang dilakukan oleh para arsitektur kontraktor seperti apa? Mulai dari pembuatan apa? Hari keberapa, tahun keberapa, tahun keberapa, tahun keberapa. Terus kemudian dari rancangan-rancangan yang dibuat untuk membuat struktur Suramadu itu seperti apa? Itu rancangan. Gitu. Nah, jadi bedanya itu rencana dan rancangan. Kemudian kita ke perencanaan pembuatan produk. Rencana itu berhubungan sebagai kegiatan, sudah dapat kita pahami ya secara sebagai kegiatan. Manfaatnya apa? Manfaatnya pertama sebagai arahan, kemudian yang kedua sebagai pedoman, ketiga sebagai ramalan atau prediktif, yang keempat sebagai pilihan alternatif, yang kelima pengembangan inovasi. Itu perencanaan pembuatan produk. Rencana memiliki manfaatnya itu. Bagaimana menyusun rencana kegiatan membuat produk? Susunannya itu ada beberapa alternatif model yang dikembangkan kalau dalam TIK itu. Sebetulnya banyak sekali alternatif model itu, banyak sekali yang sudah dikembangkan oleh beberapa ahli secara internasional ya. Tetapi ada tiga ya alternatif model yang saya sebutkan ini. Ini apa yang sebenarnya apa yang kalian pelajari terlebih dahulu aja ya. Yang pertama yaitu ada model Hanafin dan Peck. Kemudian ada prototype, ada RAD, Rapid Application Development atau pengembangan aplikasi. Nah, itu. Kalau bagaimana kita alternatif modelnya dengan model Hanafin and Peck? Kalau model Hanafin and Peck itu ada tiga fase. Fase pengembangan, ya, pengembangan produk. Pertama adalah fase kebutuhan, analisis kebutuhan. Pertama, kemudian analisis kebutuhan itu kemudian dievaluasi dan direvisi kembali, kemudian ke tahapan kedua, fase desain, desain kemudian dievaluasi, direvisi kembali, kemudian fase ini pengembangan dan implementasi, kemudian dievaluasi, kemudian direvisi. Itu adalah model Hanafi. Nah, pertama adalah fase analisis kebutuhan. Bagaimana rencana kegiatan kita?
Kita identifikasi kebutuhan terlebih dahulu. Yang pertama, merumuskan tujuan dan objek produk yang dibuat. Contoh misalnya kita membuat bahan ajar WordPress. Kita rumuskan tujuannya dari pembuatan bahan ajar tersebut. Objeknya digunakan untuk apa? Digunakan untuk misalnya sebagai mapel sosiologi. Contohnya itu. Yang kedua, pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan kelompok sasaran. Sasarannya apa? Misalnya kelompok sasarannya dari bahan ajar, yaitu guru dan siswa. Apakah guru itu bisa menggunakan bahan ajar itu? Apakah siswa bisa menggunakannya? Itu pengetahuan dan kemahiran. Yang ketiga, apakah siswa peralatan dan keperluan dalam pembuatan produk? Berarti apakah siswa itu memiliki peralatan dan keperluan? Apakah semuanya itu memilikinya? Jadi itu yang digunakan. Setelah itu keperluan itu diidentifikasi, maka dilakukan penilaian dan revisi terhadap hasil itu sebelum meneruskan ke fase desain. Itu kalian berkonsultasi dengan pembimbing kalian. Fase desain itu kalau dalam model Hanafin and Pick itu dipindahkan ke dalam dokumen pembuatan produk. Jadi di fase analisis kebutuhan itu dianalisis ya, dicetak, dikembangkan jadi dokumen. Nah, dokumen itu rancangannya itu ya, itu kalau kita membuat aplikasi, dokumennya adalah rancangannya apa? Rancangannya flowchart. Nanti saya jelaskan. Jika pembuatan animasi video, maka desain grafisnya berarti dokumennya adalah storyboard. Kalau website berarti dokumennya adalah desain struktur navigasi. Kalau pembuatan media presentasi berarti struktur presentasi. Jadi nanti setelah dokumen tersebut itu sudah dibuat, maka dilakukan evaluasi dan revisi oleh pembimbing. Kemudian fase pengembangan dan implementasi. Jadi pada kegiatan ini itu melakukan penilaian secara formatif maupun sumatif. Jadi formatif itu ketika uji coba produk tersebut. Kemudian sumatif itu adalah penilaian akhir dari produk tersebut. Nah, dokumen rancangan atau desain itu dijadikan sebagai landasan pembuatan produknya, pembuatan diagram alur yang dapat membantu proses pembuatan produk teknologi itu. Kemudian desain dan produk teknologi itu diuji coba, kemudian dinilai secara formatif, secara berkesinambungan. Artinya berkesinambungan mulai dari fase analisis kebutuhan, fase desain, kemudian fase pengembangan dan implementasi, baru itu kemudian dinilai secara sumatif. Itu. Penilaiannya bagaimana? Jadi ketiga fase itu di rata-rata. Yang kedua adalah model prototype. Model prototype itu ada 5 langkah. Langkah-langkahnya apa saja? Pertama yaitu ada communication, ada quick plan, kemudian quick design, construction of prototype, kemudian development delivery, and feedback. Yang pertama adalah mengkomunikasikan, yaitu melakukan komunikasi terlebih dahulu antara pelanggan, misal pelanggan dengan tim pengembang produk mengenai spesifikasi kebutuhan yang diinginkan. Yang pertama ya. Nah, yang pertama itu kalian misalnya membuat aplikasi Excel ya, digunakan untuk laporan keuangan. Kalian harus berkomunikasi terlebih dahulu antara yang pelanggannya, misalnya dari TU itu kemudian meminta kalian untuk membuat aplikasi laporan keuangan. Itu setelah terjadi komunikasi baru melakukan quick plan and quick design, yaitu melakukan perencanaan dan permodelan secara cepat berupa rancangan cepat. Nah, rancangan itu kalian kembangkan menjadi bisa juga flowchart ya. Kalau aplikasi itu flowchart ya, aplikasi itu sesuaikan dengan rancangannya. Kemudian quick design
kemudian juga kalian buat konstruksi pembuatan prototipenya. Nah, baru tahap keempat adalah construction of prototype, yaitu pengembangan produknya. Prototype itu diserahkan kepada stakeholder. Stakeholder itu adalah penggunanya itu. Ya, misalnya orang-orang TU itu, kemudian dievaluasi lebih lanjut yang terlibat. Evaluasi lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pembuat software itu. Jadi itu adalah construction of prototype. Baru kemudian development, delivery, and feedback, yaitu pengembangan dan juga umpan balik dari prototype itu. Setelah produk aplikasi kalian yang kembangkan itu dievaluasi, maka diserahkan. Jika memenuhi kebutuhan, maka jika memenuhi kebutuhan ya, maka aplikasi itu berarti beres. Kalau aplikasi itu nggak memenuhi kebutuhan, berarti harus kembali ke proses awal. Jadi bersiklus. Itu adalah model prototype. Kemudian yang ketiga adalah model RAD, Rapid Application Development. Ya, sebetulnya sama, itu pengembangannya dari model prototype. Pertama adalah project requirements, ya. Itu kita menentukan proyek apa saja yang harus dicapai dalam sebuah proyek dan strategi untuk menghadapi permasalahan yang mungkin akan muncul. Jadi apa yang kalian gunakan, yang kalian rancang ya, yaitu kita tentukan timelinenya, waktunya, kemudian budget kalian untuk membuat aplikasi itu. Kemudian stakeholdersnya itu antara lain ada pengembang, ada kliennya, ada pengguna software. Jadi dari ketiga stakeholder tersebut kemudian menyetujui proyek requirements itu. Nah, setelah itu kalian membuat prototype. Jadi prototype itu kalian ini sebagai pengembang, yaitu developer itu mengembangkan prototype secara cepat dengan fitur dan fungsi yang kalian butuhkan. Kemudian prototype itu diberikan kepada klien, mengetahui apa saja yang mereka suka dan apa yang tidak. Baru tahap itu kalau diberikan belum sempurna, maka ya direvisi terlebih dahulu. Nah, maka pengguna itu menentukan dari situ terlebih dahulu. Baru kemudian rapid construction. Rapid construction yaitu rapid construction dan pengumpulan umpan balik. Jadi membuat ini prototype ya. Setelah feedback itu, yang dimaksud ini mencakup fitur, fungsi, visual dan interface dari program yang sedang dikembangkan. Jadi bagaimana pengembangan yang kalian buat itu seperti gimana? Itu kalian deskripsikan di situ. Kemudian setelah itu hasil produk kalian itu dikembangkan lagi sampai klien kalian itu memberikan persetujuan untuk finalisasi. Setelah itu baru dilakukan implementasi dan penyelesaian produk. Implementasi dan penyelesaian produk itu antara kalian itu menguji coba produk kalian. Apakah memiliki kestabilan? Nah, kalau sudah memiliki kestabilan, berarti produk itu berhasil. Itu adalah model RAD, Rapid Application Development. Bagaimana kita merancang pembuatan produk? Perancangan itu berhubungan dengan apa yang kita buat, melakukan pendesainan produk. Contoh misalnya kita rancang rumah. Rancang rumah itu bagaimana rancangan fondasinya, rancangan gentengnya, atap rumahnya, rancangan dindingnya, rancangan ubinnya. Jadi itu rancangan rancangan. Kalau perencanaan mulai dari tahap membuat fondasi, tahap membuat ini, itu adalah kegiatan berencana. Itu bedanya. Bagaimana menyusun rancangan pembuatan produk? Ada 4 alternatif model. Kalau modelnya pembuatan aplikasi, itu modelnya flowchart. Kalau modelnya desain, kalau pembuatan desain dan gambar dan video, itu modelnya storyboard. Kalau pembuatan website, itu model struktur navigasi.
Kalau model struktur, kalau presentasi ya itu model struktur presentasi. Kita ke model flowchart. Flowchart ya itu sebuah diagram yang menggambarkan suatu proses, sistem, atau algoritma dari sebuah jaringan dan komputer. Fungsinya apa? Yaitu mengelola workflow, ya, keras kerjanya, kemudian mendokumentasikan prosesnya, kemudian melakukan perbaikan proses. Itu flowchart. Contoh flowchart, ya itu flowchart itu ke aplikasi. Contoh adalah flowchart aplikasi Gojek. Gojek itu dirancang, ya, rancangannya seperti ini. eh, ada tombol-tombol yaitu tombol mulai, tombol go right, ada go car, ada go set, go food, dan end atau logout. Jadi di sini ya ini sejalur. Nah, kalau mulai kemudian ada go right. Go right misalnya ada yes. Nah, ada yes yes. Kemudian masukkan lokasi penjemputan, lokasi tujuan, eh, deskripsi barang. Nah, ini GoFood, ada restoran, ada pilihan menu. Nah, itu. Kemudian ada cash, ada melalui cash, ada melalui GoPay. Yes or no, kalau yes itu pesan, kalau no itu kembali ke itu model flowchart. Jadi flowchart itu adalah alur kerja. Alur kerja yang merancang sistem-sistem kerja itu. Itu sistem kerja pada aplikasi itu adalah flowchart. Contoh misalnya flowchart pembayaran listrik. Nah, mulai dari pelanggan, ada terus memasukkan nomor pelanggan, terus ada nomor pelanggan itu membaca data. Kalau data ada, berarti namanya ada, kemudian data di save. Jadi ini adalah flowchart aplikasi pembayaran listrik. Itu adalah alur sistem kerja dari aplikasi pembayaran listrik. Itu flowchart. Jadi kalau membuat aplikasi itu kalian harus rancangannya itu menggunakan flowchart. Itu flowchart itu. Kemudian model storyboard. Kalau model storyboard itu merupakan rangkaian sketsa gambar yang digunakan untuk menggambarkan alur cerita. Jadi fungsinya storyboard itu gambarkan alur cerita mulai dari awal hingga akhir, merencanakan proses gambar, pengambilan gambar itu akan lebih terstruktur, kemudian sebagai pedoman yang ketiga. Nah, storyboard itu cenderung pada kita mendesain aplikasi, mohon maaf, mendesain tentang ini apa? Tentang aplikasi desain, tentang desain. Kita membuat gambar, membuat video itu menggunakan storyboard. Itu. Storyboard misalnya tentang cuci tangan. Nah, ini storyboard contohnya ini. Ini cuci tangan. Storyboard tentang gejala COVID. Nah, itu memulai dari pembuka, penjelas, contoh nyata. Nah, ada scan kedua, ini dan seterusnya. Itu adalah storyboard. Sementara kalau model navigasi itu cenderung kalian membuat website. Struktur navigasi website itu merupakan pengaturan berbagai halaman situs yang dihubungkan dengan antar halaman atau rancangan web. Jadi fungsinya adalah mengatur halaman mana yang harus diklik terlebih dulu oleh pengguna, lalu ke halaman mana yang dituju selanjutnya. Seperti itu. Struktur navigasi yang bagus itu struktur yang tidak membingungkan, gak merumitkan, karena merumitkan pengguna. Itu adalah struktur navigasi yang bagus. Contoh misalnya navigasi web e-commerce ya. Misalnya kita login, kemudian admin, muncul news, beranda ya, ada produk updating, ada member updating, ada logout. Setelah login. Nah, ada news, ada ini, mulai ini. Itu adalah struktur navigasi. Ini struktur navigasi, contoh misalnya bahan ajar web materi masa pendudukan Jepang di Indonesia. Ada halaman pertama, homepage, itu isinya apa, halaman profil, isinya tentang profilnya web ini, petunjuk penggunaan, kemudian halaman materi, materinya apa saja, kemudian bacaan tambahan, ini kemudian terintegrasi, kemudian halaman rangkuman, kemudian latihan soal.
Itu struktur navigasi, bahan ajar, web ya. Contoh itu, contoh struktur navigasi. Jadi kalau kalian membuat website itu harus menggunakan desain. Desainnya adalah, rancangannya adalah struktur navigasi. Contohnya seperti itu. Sementara kalau kalian membuat presentasi, ya, membuat presentasi itu kalian harus menggunakan model struktur presentasi. Kalau PowerPoint, ya, struktur presentasi itu merupakan pengaturan berbagai slide, media presentasi yang dihubungkan dengan antar slide. Jadi ada 3 komponen, yaitu opening, ada isi, ada kesimpulan. Itu strukturnya harus dipenuhi ya kalian itu. Nah, contohnya kalau opening itu isinya apa saja pembukanya. Kemudian isinya setelah kalian pembuka, kemudian ada isi. Isinya ada beberapa poin-poin yang kalian tampilkan. Kemudian kesimpulan dari dari isi keseluruhan. Itu model struktur presentasi. Baik, itu dari Dari perencanaan dan perancangan. Jadi itu. Kalau pada kali ini ya kalian harus bisa bikin ya, karena yang kita harapkan adalah kalian memilih salah satu alternatif model rencana yang kalian adopsi. Kalian pilih salah satu model, baik dari model Hanafi and Peak, model prototype, atau model RAD, Rapid Application Development. Itu kalian pilih satu yang kalian pahami. Terserah. Kemudian yang dua, itu kalian buat gambar rencana kegiatan pembuatan produk tersebut sesuai model kalian pilih. Kalau Hanafi and Peak mulai dari Mulai dari fase analisis kebutuhan, mulai tahap desain, kemudian tahap pengembangan dan implementasi. Model prototype ada 5 langkah, model RAD juga ada 5 langkah. Kalian pilih. Kemudian pilih desain rancangan produk. Kalau kalian bikin aplikasi, berarti buat bahkan flowchart-nya. Kalau kalian membuat animasi video dan desain grafis, kalian bikin storyboard-nya. Kalau kalian bikin website, kalian bikin desain struktur navigasinya. Kalau kalian bikin media presentasinya, bikin struktur presentasinya. Buatlah desain rancangan itu yang kalian pilih ya, itu sesuai dengan itu tadi yang kalian buat. Baru setelah itu kalian bisa menyusun laporan bab 2. Itu saja dari saya. Baik, itu tentang perencanaan dan perancangan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.